Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai SPY token, lebih tepatnya mengenai event-event yang sedang berjalan. Dan pada hari ini, mereka sedang mengadakan pre-sale, ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai SmartyPay atau SPY token. Nah, tapi bisa dibilang bukan lebih ke SPY tokennya itu sendiri, tetapi salah satu project yang ada di ekosistem SmartyPay, ya. Nah, jadi namanya adalah Toki Farm, ya. Jadi kita akan fokusnya lebih ke sini. Kalau kita bisa lihat di sini ya, sekilas Toki Farm ini seperti Farmville atau kalau versi kriptonya ya, paling mendekati seperti Alice ya. Nah, tentunya My Neighbor Alice bisa dibilang adalah salah satu game yang mungkin cukup unik ya, karena lagi-lagi membawa sedikit nostalgia terhadap game-game seperti Farmville dan juga Harvest Moon ya. Nah, tapi perbedaannya adalah yaitu versi kripto. Nah, jadi bisa dibilang Toki Farm ini cukup mendekati seperti Alice atau lebih tepatnya My Neighbor Alice ya. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, paling gampang untuk visualisasi dan lihat game seperti apa ya, lihat dari trailernya ya. Jadi langsung kita masuk ke trailer dari Toki Farm. Oke, jadi itu dia trailer dari Toki Farm ya. Basically seperti yang kita bahas tadi di depan ya, cukup mirip seperti Farmville, tapi perbedaannya mungkin kalau Farmville kan dilihat dari sudut pandang apa itu ya, di atas gitulah ya. Ini lebih ke first person, tapi bukan first person shooter ya, karena di sini ya nggak ada tembak menembak, fokusnya lebih ke ya bertanam ya. Nah di sini tentunya akan ada elemen ininya ya, play to earn-nya, dimana kita di sini bisa beli berbagai macam item ya, mulai dari ini ada bebek, ada ayam, lalu kita juga bisa beli beras ya, benih lebih tepatnya ya, benih beras, jagung dan lain-lain. Jadi ya cara bermainnya kurang lebih akan sama seperti kita bermain Farmville. Tetapi perbedaannya ini semua dalam bentuk NFT dan tentunya ini nanti akan bisa ada uh, kesannya apa ya, mungkin evolve ya, jadi mungkin nanti kaunnya akan bisa menghasilkan susu, menghasilkan produk-produk lain yang nanti akan bisa kita jual ya. Dan selain itu juga bukan cuma sekedar ya bentuknya hanya seperti produk-produk saja, tapi ada juga seperti farmhouse di sini ya, ada juga house di sini dan banyak lagi ya. Kalau kita lihat di sini ada yang kita bisa beli dengan SPY token dan ada juga yang kita bisa beli ada juga bisa kita beli dengan koin si Toki ini. Ya, jadi lagi-lagi SPY token ada di dalamnya karena ini adalah project yang ada di dalam ekosistem SPY token ya. Dan ini dia tokenomics dari Toki ya. 10% untuk pre-sale, 24% untuk gaming, 28% untuk farming, 1% untuk airdrop, 10% untuk marketing, dan 27% untuk development. Ya, berarti kalau kita bikin inilah, kita bayangin kasarnya ya. Berarti bisa dibilang marketing, development ini ada langsung masih di tangan dari tim dev ya, dan yang otomatis besar nggak? 37% lumayan lah ya. Dan kemungkinan besar kalau untuk gaming dan farming plus airdrop ya, airdrop mungkin lebih fairnya kalau kita masukin juga ke bagian ini ya, tim dev juga. Jadi bisa dibilang yang kemungkinan besar akan di smart contracts adalah gaming dan farming. Presale akan masuk untuk ya kesannya visi-visi atau bisa dibilang investor-investor awal. Gimana menurut gua? Menurut gua lagi-lagi 38% di tangan tim dev lumayan gede ya, lumayan gede. Jadi lagi-lagi itu salah satu yang harus kita pertimbangkan ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat di sini ada sistem compounding ya. Di sini juga ada DeFi-nya, di mana kita bisa mendapatkan ada harvesting rewards. Nah, ada yang bentuknya NFT card dan juga ada kita boost up reward bisa sampai up to 200% ya.
Jadi stepnya seperti apa? Ya seperti ya bisa dibilang cukup mirip seperti game-game play to earn metaverse ya. Dimana kita set up wallet kita, beli si Toki token kita download si Toki Farm Gaming ini ya bisa di Play Store ya. Kalau sekarang sih kayaknya bisa di Play Store. Dan step 4 kita register dan play ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan kita akan lanjut ke roadmap dari si Toki Farm. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke roadmap dari Toki Farm. Ya, yang pertama di kuartal 1 mereka ya ini bisa dibilang baru dimulai ya 2022. White paper dan website development-nya di kuartal 1, listing di CoinGecko dan CMC, lalu build juga launchpad, build juga partnership dan juga launch pre-sale. Nah, pre-sale ini yang akan nanti kita bahas juga di belakang ya. Di kuartal 2 mereka akan audit ke Certic ya dan lalu juga akan ada marketing global, lalu ada Toki Farm juga untuk GameFi development stage 1, lalu juga akan ada Toki DeFi development juga stage 1 juga, dan global marketing campaign. Lalu di kuartal 3 mereka akan launch di PancakeSwap ya dan listing juga di beberapa centralized exchange. Nah, kalau untuk ini ya karena lagi-lagi ini di SPY token ekosistem lah gitu kesannya ya. SPY token sudah beberapa kali berhasil listing di centralized exchange yang lumayan ya seperti ada kalau nggak salah di Coinbit dan beberapa tempat lain ya. Nah, harusnya ya kalau ini dalam satu ekosistem yang sama, sepertinya bisa dibantu masuk juga ya dan itu tentunya akan membantu juga volume ya. Selanjutnya juga akan ada Toki Farm GameFi Development Stage 2, lalu yang untuk juga DeFi-nya yang Stage 2 juga, dan Toki juga akan add ke Smarty platform apps di transaction base. Nah, kuartal 4-nya mereka akan juga menambahkan Toki di SPY Mainnet. Jadi lagi-lagi ya mereka benar-benar di dalam ekosistem si SPY. Dan juga ada DAO system untuk di Toki DeFi, bridging juga, lalu juga mereka akan ada global marketing campaigns lagi, partnership, dan juga listing di beberapa centralized exchange lagi, dan NFT signature SPY dan Toki ya. Ini untuk yang 2022. Di 2023, rencana kuartal 1 mereka akan bridging berbagai macam utility lagi. Lalu juga akan ada untuk improvement si gamenya sendiri di stage 1. Lalu akan ada big marketing dalam secara global dan media. Kuartal 2-nya mereka akan berencana untuk ke DeFi 4.0 ya untuk funding dan lending. Yang lalu kedua juga akan ada bridging Toki ke ETH chain. Di kuartal 3 mereka akan ada NFT bonds untuk Toki ETH dan juga listing di Tier 1 centralized exchange. Nah, ini Tier 1 tuh berarti harusnya ya sekelas Huobi, Binance dan lain-lain. Jadi bisa dibilang cukup besar juga planning mereka ya, cukup ambisius ya. Dan selanjutnya mereka akan bridging juga ke ETH chain di kuartal 4, lalu akan ada Toki Industrial Gaming Improve untuk ke stage 2. Ya, jadi lagi-lagi bisa dibilang roadmap-nya cukup jelas juga dengan target-target yang lumayan besar. Ya, jadi itu kurang lebih roadmap dari Toki Farm. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai pre-sale dari Toki Farm ini. Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas di depan, Toki Farm ini masuk dalam ekosistem SmartyPay. Nah, maka dari itu launchpad-nya pun nanti akan di SmartyPay. Tapi for now, launchpad-nya masih di close. Ya, jadi nanti ini akan dibuka beberapa jam saja sebelum pre-sale-nya dimulai. Ya, seperti apa caranya? Nanti kita akan ada video di belakang yang diberikan langsung dari tim dev. Nah, tapi sebelum dari itu kita akan bahas dulu mengenai si airdrop-nya ini sendiri. Ya, jadi airdrop-nya ini berjumlah sebesar 1 juta Toki. Ya, dan di sini kita bisa lihat masuknya ke batch 1 untuk pre-sale ini. Ya, caranya kerja seperti apa? Yang pertama adalah lagi-lagi 1 juta Toki yang akan dibagikan. Deposit tokennya harus dengan SPY. Jadi ini karena sekali lagi di dalam ekosistem SPY, lo harus memiliki SPY token. Minimal berapa? Minimal 100 SPY, ya, tapi maksimumnya di 500.000 SPY. Ya, jadi di antara situ, antara 100 sampai 500.000. Ya, jadi lagi-lagi buat lo yang tertarik, ya bisa beli SPY token. Nah, lalu selanjutnya kita bisa juga di sini ya, karena bentuknya ini adalah launchpad, maka nanti saat pada masa pre-sale-nya ini akan di-lock sementara SPY token lo. Ya, nah, setelah nanti sudah selesai, tentunya akan dikembalikan lagi. Ya, jadi lagi-lagi deposit ini untuk orang-orang yang memiliki SPY token saja, dan depositnya ini unlimited, bisa kita sebanyak mungkin yang kita mau sampai pre-sale-nya selesai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik, bisa langsung kumpulkan dulu SPY tokennya. Ya, dan kita akan masuk ke video penjelasan dari si pre-sale-nya ini sendiri. Hello guys, how are you today? Today is a big day for us because today I'm going to testing our
our first launchpad, spy launchpad with the Kickstarter. As you see on the screen, there will become two column that contain about the how much you want to add on the pre-sale in BUSD for the pre-sale token, and this for the lock amount for the spy, so you can get some airdrop from the token that pre-sale like this. This pre-sale is for testing. I made that a free airdrop about the 10,000 token. So if you lock your spy on the pre-sale badge, you will get the airdrop. You lock bigger and you will get bigger. Okay, I have tried it in this for the first time buying in my wallet, in my first wallet, about $10, 10 BUSD, and lock 100 BUSD. And now I'm trying for my second wallet, for I want to buy until the hard cap 40 BUSD, and I want to lock about 500 spy. Okay, let's see. I must approve the BUSD first, no problem. Okay, I'm approved spy. Okay, just wait for a while. And this is my first video, and I will doing the second video after what we'll see after the pre-sale is end, and how much airdrop I will get. Okay, thank you. I process that. And let's see. Okay, very nice. The hard cap is end, and okay, this is my the first video about the testing pre-sale on our spy launchpad with the Kickstarter, and I will get okay. Your contribution is 40 BUSD. Your spy lock at 500 spy. Okay, after the pre-sale end finished by us, the spy locket will be get out for myself after the pre-sale is end. Okay, thank you. Wait for my second video. Oke, dan selanjutnya Toki Farm juga sedang ada event, yaitu Farm Decoration Competition. Sesuai dengan namanya, ya farm dengan dekorasi terbaik bisa mendapatkan reward. Dan di sini ya total reward poolnya adalah 2000 USD dalam Toki token, ya, atau lebih tepatnya dalam nanti bentuknya NFT setahu gue ya. Nah, di sini durasi dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 5 Agustus. Jadi kurang lebih waktunya sebulan lah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini cara kerjanya seperti apa? Simple, ya. Kita bikin farm kita sebagus mungkin, ya. Kita bikin sekreatif mungkin. Setelah itu kita screenshot dan share ke tim dari Toki Token, ya. Nah, tinggal nanti isi si Google Form-nya. Untuk detailnya nanti akan ada link yang gue sediakan di bawah. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan si decoration competition ini, bisa nanti cek linknya di bawah, ya. Dan lagi-lagi di sini reward distribution-nya adalah untuk pemenang juara 1 mendapatkan $500 worth di Toki dalam bentuk Toki NFT, ya. Yang keduanya dapat 300, juara 3-nya dapat 200, dan juara 4 sampai 10-nya masing-masing dapat $50. Dan 70 Toki NFT sebesar $10 akan menjadi reward untuk kontestan yang apply, ya, untuk 70 Toki NFT, ya. Dan selanjutnya para pemenangnya akan di-announce 14 hari setelah closing date, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk decoration competition dari Toki Farm. Oke, dan masih berhubungan dengan pre-sale. Ya, jadi di sini ada pre-sale gift ya dengan minimum $500 ya. Jadi akan ada 200 pieces Smarty Pay T-shirt untuk kalian yang melakukan atau mengikuti pre-sale ya. Cara kerjanya seperti apa? Lagi-lagi durasinya ini dari tanggal 5 Juli ya untuk 200 pemenang saja. Nah, deskripsinya adalah kita tinggal fill Google Form. Lagi-lagi kalau buat kalian yang pengen tahu detailnya bisa klik nanti link di bawah yang sudah kita sediakan. Guideline-nya adalah kita harus mengikuti
dan juga men-stake si Toki dalam si pool di bawah sini. Nanti yang lagi-lagi akan gua taruh di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Bagi kalian tertarik untuk mendapatkan presale gift ini, bisa lagi-lagi mengikuti link di bawah. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ya SPY token masih terus berjalan sesuai dengan roadmap mereka. That's really good. Ya kenapa? Karena dalam kondisi market yang sedang sangat brutal seperti sekarang pun mereka tetap komit. Dan lagi-lagi ya, apabila ini bisa terus berkembang, dan kalau lo tertarik dengan project ini, lo bisa cek semua sosial media mereka di bawah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu update untuk SPY token. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily charting with favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun di Bybit, di Huobi, di Maxi, dan banyak lagi, ya bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.